Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Syuhada yang sama-sama dirahmati Allah, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa kembali hadir untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tujuan hidup kita diciptakan adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Sehingga kehadiran kita adalah dalam rangka mengabdikan diri kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling banyak kita sebut namanya setiap hari, bahkan melebihi sebutan ayah kita, sebutan ibu kita, bahkan melebihi sebutan istri kita. Kalau kita hitung, bagi seorang muslim paling tidak menyebut nama Muhammad itu dalam satu hari satu malam itu sebanyak 45 kali. Sebanyak 45 kali kita menyebut kalimat Muhammad, terutama di dalam tahiyat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebanyak 5 kali sekali tahiyat. Sementara kita bertahiyat itu sebanyak 9 kali sehari semalam. Berarti 5 kali 9 sebanyak 45 kali kita menyebut namanya. Itu sebagai tanda bahwa kita juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak heran kalau Rasulullah juga rindu kepada kita sebenarnya. Sehingga ada riwayat mengatakan pada suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk di Masjidil Haram, berlinang-linang air matanya, lalu Rasulullah menyatakan, aku merindukan saudara-saudaraku. Sementara di kiri kanannya ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta sahabat-sahabat yang lain. Ya Rasulullah, kenapa engkau merindukan? Bukankah kami hadir di sisimu hari ini? Kata Rasulullah, engkau bukan yang kurindukan
Tapi yang kurindukan itu adalah saudara-saudaraku yang akan datang kemudian, sementara engkau adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang kemudian itu tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka selalu menyebut-nyebut namaku, bahkan mereka beriman kepadaku. Aku merindukannya. Dan orang itu adalah kita-kita semua yang datang kemudian, yang setiap saat kita menyebut namanya. Oleh karena itu dalam suatu riwayat dikatakan, manusia yang paling sibuk nanti di padang mahsyar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mencari orang-orang yang akan diberinya syafaat. Dan orang yang bisa mendapatkan syafaat itu salah satu di antaranya orang-orang yang selalu sering menyebut nama Muhammad, sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah pertemuan kita tentang tarikh Islam atau yang sebelumnya kita sebut sirah nabawiyah, kembali kita akan melanjutkan tentang bagaimana perjalanan hidup seorang sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana kehebatan Ali bin Abi Thalib, keberaniannya, bagaimana dekatnya dengan Rasulullah, bagaimana perannya di dalam beberapa peperangan yang terjadi, baik di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Itu Ali bin Abi Thalib selalu tampil ke depan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta keistimewaan-keistimewaan yang ada pada diri sahabat Rasulullah yang sekaligus juga sepupu Rasulullah, yang sekaligus juga menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jamaah dirahmati Allah, pembahasan kita insyaallah sampai pada saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini diangkat menjadi khalifah keempat pengganti Utsman bin Affan. Tentu saja pergantian khalifah ini tidak terlepas dari kejadian yang dialami oleh Utsman bin Affan. Ketika wafatnya, syahidnya Utsman bin Affan itu mengalami kekosongan pemerintahan akibat terjadinya kekacauan yang terjadi pada akhir jabatan Utsman bin Affan. Ketika kepercayaan terhadap Utsman bin Affan mulai luntur, beberapa kelompok dari berbagai negara datang ke Madinah ingin menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan, ingin agar Utsman bin Affan segera meletakkan jabatan karena berbagai macam ketidakpercayaan baik dari negeri Irak maupun dari Mesir. Mereka datang berbondong-bondong ke Madinah. Bahkan tercatat dalam sejarah ada 500 orang dari Mesir, 500 orang dari Irak. Kemudian Irak ini juga terbagi dua daerah. Pada saat itu mereka datang ke Madinah dan mengepung kota Madinah. Bahkan tercatat selama 30 hari sampai 40 hari kota Madinah dikepung oleh mereka yang disebut pemberontak, ingin melengsarkan Utsman bin Affan. Kelompok yang dari Mesir yang 500 orang itu menginginkan agar gubernur yang ada di Mesir segera diganti oleh khalifah, dan mereka menginginkan penggantinya adalah Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa usulan-usulan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Utsman bin Affan sebenarnya sudah diterima oleh Utsman bin Affan.
termasuk memecat Marwan bin Hakam yang menjadi pendamping Utsman bin Affan setiap saat. Bahkan dalam riwayat, ketika surat yang dikirim ke negeri Mesir yang tadinya menginginkan Utsman bin Affan, itu sudah terjadi pergantian gubernur di sana, dan penggantinya adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi apa yang terjadi ketika rombongan ini pulang ke Mesir, 500 orang ini, di tengah perjalanan tiba-tiba dia menemukan seseorang yang membawa surat yang ditujukan kepada gubernur Mesir pada saat itu. Ternyata apa? Isi dari surat itu adalah memerintahkan supaya kalau rombongan Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq nanti tiba di Mesir, maka dibunuh saja. Padahal dalam perjanjian itu Utsman bin Affan menginginkan supaya dilantik jadi gubernur, tapi dalam surat itu justru sebaliknya. Inilah yang membuat mereka kecewa sehingga kembali balik ke Madinah dan mengepung rumah Utsman bin Affan, sampai terjadinya pembantaian yang luar biasa. Pada saat Utsman bin Affan membaca Al-Quran, maka masuklah rombongan mengepung rumah Utsman bin Affan dan membunuh Utsman bin Affan dalam keadaan membaca Al-Quran. Itulah peristiwa tragis yang luar biasa yang dialami oleh sahabat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah yang disebut dengan Dzun-Nurain, karena dua dari putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah peristiwa ini maka kota Madinah betul-betul menjadi kacau pada saat itu. Kenapa? Karena orang-orang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi pada saat itu kebetulan tidak banyak berada di Madinah. Mereka keluar, ada yang berperang di daerah-daerah luar, tapi ada juga yang sedang melakukan umrah, sehingga hanya beberapa sahabat yang bertahan di Madinah. Nah, pada saat itulah gerombolan-gerombolan penjahat-penjahat menguasai kota Madinah berhari-hari. Bahkan seorang pimpinan pemberontak dari Mesir bernama Al-Ghafiqi itu sempat menjadi imam di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mengalami kevakuman selama 3 hari tidak ada kepemimpinan, maka masing-masing kelompok menginginkan agar dilantik menjadi pengganti Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib. Itu keinginan orang Mesir. Keinginan orang Basrah lain lagi. Mereka menginginkan supaya Zubair bin Awam yang dilantik menjadi khalifah. Ada yang menginginkan sebaiknya Zubair bin Awam yang dilantik menjadi khalifah. Dan Al-Ghafiqi sebagai pimpinan rombongan pada saat itu menginginkan adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengancam apabila Ali bin Abi Thalib serta yang lain tidak ada yang ingin menjadi khalifah, maka Al-Ghafiqi ini yang akan menjadi khalifah. Dan inilah yang ditakutkan oleh orang-orang Madinah, jangan sampai orang luar menjadi pemimpin di Madinah pada saat itu. Sehingga para sahabat termasuk Abdullah bin Umar, Yasir bin Ammar datang agar Ali bin Abi Thalib siap menjadi khalifah. Dan pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak, karena memang para pemberontak ini juga menginginkan Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah agar mereka selamat dari qisas. Tapi apa yang terjadi ketika disampaikan bahwa Ali menolak, dan ketika Ali menolak maka orang-orang yang pendatang inilah yang akan menjadi khalifah, maka Ali bin Abi Thalib berkonsultasi kepada sahabat-sahabatnya.
termasuklah di dalamnya Thalhah, termasuklah di dalamnya Zubair bin Awam. Ketika terjadi kompromi, ternyata sahabat-sahabat ini menginginkan sebelum Khalifah Ali bin Abi Thalib dilantik, itu sebaiknya dicari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Karena ini persoalan yang berat, bagaimana caranya sampai-sampai menantu Rasulullah yang khalifah yang sangat dihormati itu terbunuh, dan ini mesti dicari siapa pembunuhnya agar segera dikisas. Nah, sehingga pada saat terjadi kompromi, kita ketahui beberapa orang formatur sudah meninggal, tinggallah 2 orang formatur yang masih hidup pada saat itu di hadapan Ali, termasuk Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Ditawari oleh Ali bin Abi Thalib, kalau anda punya keinginan menjadi khalifah, maka hari ini saya akan siap membaiatnya, kata Ali bin Abi Thalib. Tapi pada saat itu Zubair bin Awam yang juga sepupu sekali dari Rasulullah, Zubair bin Awam ini sepupu sekali Rasulullah karena dia adalah putri dari Sofiyah. Sofiyah ini adalah acil dari Rasulullah. Nah, apa yang terjadi? Abu Zubair bin Awam menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Kemudian Thalhah itu tidak berkomentar, sehingga dianggap jangan-jangan Thalhah ini menjadi khalifah. Sehingga salah seorang di antara yang hadir pada saat itu mengangkat pedangnya dan memaksa kedua orang ini untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Sehingga terjadilah pembaiatan kedua formatur ini dengan sangat terpaksa, dalam keadaan terpaksa karena dibawa ancaman pedang. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah peristiwa ini Thalhah bin Ubaidillah yang kita ketahui adalah pahlawan perang yang luar biasa, yang pernah memasang punggungnya untuk ditombak, dipanah demi membela Rasulullah di medan Uhud. Keduanya sedang pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Ternyata di Mekah bertemu dengan istri Rasulullah yang pada saat itu juga melakukan umrah. Dia adalah ibunda Siti Aisyah. Nah, terjadilah dialog diskusi bagaimana keadaan di Mekah, sehingga betapa kagetnya istri Rasulullah ini, Siti Aisyah, ketika mendengar bahwa Utsman bin Affan terbunuh di Madinah. Pada saat itu ya informasinya dari mulut ke mulut, karena belum ada WA, belum ada SMS dan lain sebagainya. Sehingga ketika mendengar ini, maka sudah disampaikan informasi bahwa Ali bin Abi Thalib sudah dilantik menjadi khalifah. Dan kita ketahui ketika Ali bin Abi Thalib diangkat dan menerima kekhalifahan yang keempat ini, Ali bin Abi Thalib sempat berpidato di Masjid Nabawi di pagi harinya dan menyampaikan tentang berhati-hatilah karena semua perbuatan akan kelak dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ketika informasi ini disampaikan kepada Siti Aisyah, rupanya istri Rasulullah ini juga menginginkan supaya segera dicari dan dikisas pembunuhnya Utsman bin Affan. Maka sepakatlah Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Siti Aisyah istri Rasulullah, yang tiga-tiganya ini adalah dijamin Rasulullah sebagai calon-calon penghuni surga, termasuk Ali bin Abi Thalib. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di balik ini semua ada sekelompok orang yang memang merasa ketakutan kalau sampai istri Rasulullah bergabung dengan Ali bin Abi Thalib dan membaiat Ali bin Abi Thalib, maka jangan-jangan semua para pemberontak yang ada itu akan mendapatkan kisas. Inilah yang dikhawatirkan.
sehingga mereka berupaya mencari siasat memfitnah keduanya. Timbullah berbagai macam fitnah yang luar biasa. Dalam beberapa fitnah itu disebutkan bahwa Siti Aisyah, Zubair dan Thalhah bin Ubaidillah akan menyerang kota Madinah dan akan berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang dari Kufah, ada yang mengatakan dari Baghdad, itu berkirim surat kepada Siti Aisyah bahwa segera siapkan pasukan karena Ali bin Abi Thalib akan menyerang Siti Aisyah. Bagaimana tidak? Ini Aisyah adalah istri Rasulullah, sementara Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah. Rasanya tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi ketika rombongan ini, karena sudah diharapkan datang ke daerah Irak, daerah Baghdad pada saat itu, Rasulullah beserta rombongannya datang ke Irak. Dan ketika tiba di Irak, ternyata sudah ada pasukan yang siap membela Siti Aisyah. Kenapa sampai ada pasukan? Pasukan ini tidak mengerti. Mereka tahunya Ali bin Abi Thalib akan menyerang Siti Aisyah beserta rombongannya, sehingga banyaklah terkumpul tentara-tentara yang dipersiapkan untuk menghadapi Ali. Demikian juga kelompok Abdullah bin Sabah ini yang menyebarkan fitnah yang luar biasa, itu juga berkirim surat kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Siti Aisyah mengerahkan pasukannya untuk menghadapi Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali bin Abi Thalib merasa kebingungan, sehingga dia mengirimkan utusan dan juga memang sudah bergerak menuju Irak. Sampai di Irak terjadilah dialog, terjadilah diskusi apa yang sebenarnya terjadi, sehingga timbullah informasi yang benar. Ternyata kelompok yang dibangun oleh Siti Aisyah, Zubair bin Nawam, Thalhah bin Ubaidillah itu adalah datang rencana untuk mendukung Ali bin Abi Thalib, rencana untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib bersama-sama mencari orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Itulah sebenarnya yang terjadi. Karena akibat fitnahan-fitnahan ini terjadi, maka terjadilah apa yang disebut dengan nanti terjadi perang Jamal, yang disebut dengan perang onta. Ketika utusan Ali bin Abi Thalib dan utusan Siti Aisyah berhadapan, maka terjadilah kompromi pada malam itu. Mereka sudah berdamai, tidak lagi akan terjadi perpecahan. Sehingga ketika kemah mereka berhadap-hadapan, pada malam harinya mereka tenang semua sudah. Tidak ada lagi kekhawatiran akan terjadi peperangan antara kaum muslimin, perang saudara. Tapi apa yang terjadi? Rupa-rupanya kelompok dari Abdullah bin Sabah yang orang munafik ini, mereka tidak puas. Malam itu mereka tidak tidur. Bagaimana caranya, upaya yang bisa dilakukan agar ini terjadi perang antara Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka menjelang sebelum fajar tiba, kelompok Abdullah bin Sabah sebagian dioper untuk menyerang pasukan Ali bin Abi Thalib dan sebagian dioper untuk menyerang Siti Aisyah berserta rombongannya di dalam kemahnya. Maka mereka semua dalam keadaan terkejut karena sudah ada kesepakatan bersama tidak ada perang, tapi tiba-tiba menjelang fajar mereka diserang, sehingga terjadilah prasangka-prasangka buruk di antara mereka. Ternyata mereka semua adalah pengkhianat, sehingga terjadilah perang yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan perang Jamal yang terjadi pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan perang Jamal ini disebut juga sebagai perang onta karena istri Rasulullah menggunakan onta pada saat dia turun di lapangan untuk
mengikuti perang itu. Dan apa yang terjadi, sahabat Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah dalam perang itu menjadi korban dalam peperangan ini. Yang awalnya mereka tidak berniat untuk berperang karena sesama muslim, tetapi akibat fitnah-fitnah yang terjadi, akhirnya perang saudara itu terjadi. Inilah yang sangat disayangkan, karena pada saat itu ada orang yang menyatakan diri sebagai orang Islam, tapi selalu mengompori agar terjadi perpecahan di antara kaum muslimin itu pada saat itu. Dan tidak mustahil pada zaman sekarang pun ada orang yang mengaku berislam, tapi selalu tidak senang dengan bersatunya umat Islam. Mereka selalu mengompori agar terjadi perpecahan-perpecahan. Dan ini sudah terjadi pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan ketika pagi harinya sudah banyak yang korban, sehingga Ali bin Abi Thalib ingin menyelamatkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpesan kepada para sahabat-sahabatnya agar jangan sampai Siti Aisyah ini terluka. Maka pada saat selesainya peperangan, maka Ali bin Abi Thalib mendatangi Siti Aisyah di kemahnya dan memberi salam, dan Siti Aisyah mengucapkan semoga dosa-dosamu diampuni oleh Allah, dan Ali pun mengucapkan semoga dosa Siti Aisyah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kebaikan hati Ali bin Abi Thalib meminta kepada salah seorang di antara saudara Siti Aisyah agar kembali mengantar Siti Aisyah dalam keadaan selamat sampai di kota Madinah. Tapi inilah terjadi peperangan di dalam Islam. Pertama kali terjadi perang antara umat Islam atau yang disebut dengan perang saudara. Tapi dalam peristiwa ini memang sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan terjadi seperti itu, dan Utsman bin Affan juga sudah pernah diprediksi oleh Rasulullah akan terjadi seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian setelah peristiwa ini ternyata kelompok dari Abdullah bin Saba yang merupakan cikal bakal orang Syiah ini, makanya dalam beberapa kitab Syiah itu ada yang menganggap ini adalah tokoh fiktif sebenarnya. Tapi dalam kitab-kitab Sunni, dalam Bukhari, Muslim, itu jelas bahwa memang ada orang yang bernama Abdullah bin Saba itu. Dan di sisi lain, selain di berbagai kitab yang dimunculkan oleh Syiah juga memang ada nama, cuma disebut dengan Ibnu Sauda. Ibnu Sauda inilah yang sebenarnya dalam kitab-kitab Bukhari, Muslim disebut dengan Abdullah bin Saba. Nah, apa yang terjadi lagi? Pada zaman Ali bin Abi Thalib ini terjadi juga apa yang disebut dengan perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi di Siffin. Itu antara Irak dan Syria. Di Syria pada saat itu yang menjabat sebagai gubernur adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan karena Muawiyah bin Abu Sufyan ini ada kedekatan dengan Utsman bin Affan, mereka sangat kecewa dengan kejadian pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Mereka menginginkan Ali bin Abi Thalib segera mencari dan menemukan pembunuhnya Utsman bin Affan. Sehingga utusan dari Muawiyah menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan tidak akan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sebelum menemukan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Sementara Ali bin Abi Thalib berpendapat, karena ini situasi sedang chaos, saat ini tidak mungkin kita bisa menemukan siapa pembunuhnya Utsman bin Affan, karena memang sudah ribuan orang yang masuk ke kota Madinah sehingga tidak terdeteksi. Alangkah baiknya menurut Ali bin Abi Thalib, kita kokohkan dulu kekuatan kekhalifahan ini, dukung kami semua dulu, baru kita mencari bersama-sama siapa pembunuh Utsman bin Affan. Tapi rupa-rupanya utusan dari Muawiyah
bin Abu Sufyan menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa ada 50.000 pendukung Utsman bin Affan sedang meneteskan air mata atas kejadian ini, dan mereka menuntut kematian Utsman bin Affan. Maka dengan pernyataan ini Ali mengatakan, bukan hanya pendukung Muawiyah yang merasa tersayat hatinya atas wafatnya Utsman bin Affan, tapi seluruh kaum muslimin, sehingga janganlah engkau mengancam. Nah, perseteruan antara Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan ini ternyata diketahui lagi oleh siapa tadi? Itu orang munafik, Abdullah bin Sabah. Mereka lagi berkirim surat kepada Muawiyah bin Abu Sufyan bahwa Ali bin Abi Thalib akan melakukan serangan agar Muawiyah yang jadi gubernur di Syria bisa berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, demikian juga kepada Ali berkirim surat lagi orang-orang ini bahwa pasukan di Syria sudah siap menghadapi Ali bin Abi Thalib, sehingga nanti terjadilah apa yang disebut dengan perang Siffin. Perang Siffin ini termasuk perang yang cukup dahsyat karena peperangan antara kaum muslimin, para sahabat-sahabat Rasulullah, akibat terjadinya fitnah-fitnah di kalangan kaum muslimin. Inilah bahayanya ada orang yang selalu ingin mengacau keadaan kaum muslimin, dan itu sudah terjadi pada zaman Khalifah Utsman Ali bin Abi Thalib. Dan sampai hari ini pun kita mesti selalu waspada, karena ada saja di antara kita orang-orang yang mengaku Islam tapi sangat tidak senang dengan munculnya Islam sebagai agama yang terbaik, sebagai agama yang bisa memimpin negeri kita ini. Oleh karena itu kita selalu waspada dengan mengingat kembali apa yang pernah terjadi. Fa'tabiru ya ulil absar. Mari kita mengambil iktibar setiap kejadian-kejadian yang pernah terjadi, dan ini terus berlanjut sehingga di kemudian hari terjadi bentrokan-bentrokan, terjadilah perpecahan-perpecahan. Akibat dari pertempuran antara Ali dengan Muawiyah ini nanti, awalnya memang peperangan ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga Amr bin As ini sahabat terdekat juga Ali bin Abi Thalib, tetapi menjadi pimpinan panglima perangnya Muawiyah bin Abu Sufyan, sehingga mereka sempat berhadap-hadapan. Tapi karena mereka saling mengetahui bahwa di hadapannya adalah Ali bin Abi Thalib, dan Ali mengetahui bahwa di hadapannya adalah Amr bin As, Ali bin Abi Thalib tidak jadi menghadapi perang tanding itu, meskipun sebelumnya sudah banyak orang yang terbunuh akibat menghadapi Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika Amr bin As yang maju dan Ali mengetahui ini adalah Amr bin As, Ali bin Abi Thalib berbalik, karena mereka tidak ingin berhadapan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan ini, perang Siffin ini, cukup banyak yang jadi korban, puluhan ribu para sahabat yang menjadi korban. Dan ketika kemenangan hampir diraih oleh Ali bin Abi Thalib, maka dengan siasat Amr bin As menawarkan perdamaian atau yang disebut dengan arbitrase, kemudian ada yang disebut dengan tahkim, mengangkat Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Nah, setelah terjadi perdamaian, maka menimbulkan ketidaksenangan dari beberapa kelompok, sehingga mereka keluar dari kelompok Ali. Inilah yang disebut dengan kelompok Khawarij, yang kemudian hari membunuh Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan lain kali bisa kita sambung kembali bagaimana kisah-kisah yang terjadi pada sahabat yang keempat ini. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.